Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu pada hari ini dalam keadaan yang sehat dan tak kurang suatu apapun dalam memulai kegiatan pada semester genap ini. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua yang ada di sini kelak mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Anak-anakku, siswa SMP 5 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini, Senin, tanggal 18 Januari, Ibu diberi kesempatan untuk menyampaikan amanat upacara. Tema kali ini adalah pentingnya literasi sebagai pembiasaan dalam membentuk kecerdasan dan kemandirian berpikir. Anak-anakku sekalian, sebelum kita menginjak pada tema pada kali ini, Ibu cuma ingin mengingatkan kembali tentang 3M, istilah 3M yang sering kamu dengar, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, agar kita semua tetap terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Anak-anakku, Ibu juga ingin mengingatkan kalian tetap harus memegang tata tertib belajar dari rumah atau PDR yang udah disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas kalian. Kalian harus selalu tertib mengikutinya, patuh pada perintah Bapak dan Ibu guru, mengikuti petunjuknya, mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu. Nah, kalau bicara mengenai petunjuk dari Bapak Ibu guru, mapel yang sering kalian dapatkan adalah semua tidak terlepas dari apa yang dinamakan dengan literasi. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan setiap individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Anak-anakku sekalian, seperti yang kalian ketahui bahwa kalian itu bisa disebut dengan generasi Z, adalah generasi yang lahir dari tahun 96 sampai tahun 2015. Generasi yang lahir dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Generasi yang mempunyai ciri-ciri yang tidak bisa dilepaskan dari gadget. Ibu ambil contoh, gadget seperti adalah salah satu alat yang kita gunakan wajib dalam kegiatan belajar dari rumah, atau orang menyebutnya sebagai BDR, atau juga orang menyebutnya dari PJJ. Setiap hari kalian harus memegang gadget atau tidak terlepas dari gadget, entah dalam memulai pembelajaran dengan membuka YouTube, kemudian kalian mendengarkan, kemudian kalian menulis, atau kalian juga bisa membaca dari website yang
disampaikan alamatnya oleh Bapak dan Ibu guru. Kalian dituntut untuk memecahkan masalah oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, itulah yang dinamakan dengan literasi. Dalam hal inilah maka kalian harus dituntut untuk berlomba-lomba melakukan kegiatan literasi ini yang sangat bermanfaat sekali buat kalian untuk kecakapan hidup kalian, kecakapan untuk memecahkan berbagai masalah yang berada di sekitar kalian. Tapi ada dampak negatifnya, seperti kalian setiap hari itu bisa membaca berita-berita atau mendengar berita-berita yang sifatnya hoax. Jadi dengan kalian itu mempunyai kemampuan untuk berliterasi, maka kalian itu nanti insya Allah bakal terhindar dari apa yang dinamakan hoax. Nah, oleh karena itu coba kalian renungkan setiap hari nih kegiatan kalian itu tidak terlepas dari membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah yang kalian hadapi. Nah, ini diperlukan suatu kemampuan karena yang Ibu kaitkan dengan yang tadi, generasi Z, generasi yang lahir di tengah-tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Jadi kalian tidak bisa menghindar dari apa yang namanya berita yang tidak benar, tontonan yang tidak benar, contoh pembicaraan yang tidak benar, atau juga tulisan-tulisan yang bersifat provokator, bersifat menghasut. Kalian harus pandai untuk menyaring menyaring dari apa yang kalian dapatkan, sehingga kalian bisa memacu pikiran atau membuat pikiran itu menjadi cerdas dengan kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan seperti tadi. Ibu tegaskan lagi, dari membaca, dari menulis, dari berbicara, dari berhitung, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita nggak akan lepas. Jadi kalian sebagai generasi itu harus menjadi generasi yang pandai membaca, pandai menulis, pandai berbicara, pandai dan sopan. Jadi tetap mengedepankan etika, sopan dan santun, karena seperti kalian ketahui adalah bangsa Indonesia itu dari sejak dulu itu terkenal sebagai bangsa yang selalu bangsa yang ramah, yang memegang adat, di mana dalam tata tertib aturannya dalam masyarakat kita itu berlaku yang namanya etika, sopan santun. Berbicara kepada orang tua bagaimana caranya, berbicara kepada teman sebaya bagaimana caranya kita dalam berbicara itu tidak menyakiti hati orang, dalam berbicara itu memakai bahasa yang sopan sehingga tidak menimbulkan hubungan yang tidak baik dengan orang yang lebih tua, dengan orang teman sebaya, atau dengan orang yang umurnya di bawah kita. Jadi anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, jadi intinya adalah marilah kita mengasah kemampuan kita dengan berbahasa yang baik, bertutur kata yang baik, berbicara yang baik, kemudian membaca yang benar-benar saja, bukan membaca yang berita yang tidak benar, sehingga kita nanti menjadi generasi yang selalu waspada, tidak sampai tergerus oleh
kemajuan zaman, teknologi bisa maju, tapi sopan santun tetap kita junjung. Pada akhir kata, Ibu ucapkan semoga kalian tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran PDR. Apabila nanti COVID-19-nya segera berlalu, maka kita akan bisa bertemu kembali di sekolah, melakukan kegiatan kembali seperti sedia kala. Ibu kira sekian tema pembinaan upacara pada hari ini, Senin tanggal 18 Januari tahun 2021. Semoga walaupun sedikit yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan Ibu harapkan kalian tetap menjaga diri, menjaga pergaulan, menjaga tutur kata, menjaga bahasa, sehingga tidak bisa dikalahkan oleh teknologi secanggih apapun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.